Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 32 tahun saya di dalam birokrasi pemerintahan dan hampir 10 tahun bersama rakyat dan melihat perkembangan hari ini, akhir-akhir ini saya bisa menyimpulkan bahwa ada 10 tuntutan atau harapan rakyat terhadap rezim Prabowo. Pertama adalah sebenarnya karena kerusakan yang dibikin Joko Widodo selama 10 tahun, yang dibutuhkan rakyat sekarang itu adalah hanya mengharapkan bahwa rezim Prabowo mampu memberikan harapan perbaikan ke depan. Itu sebenarnya sederhana, jadi tuntutannya nggak terlalu tinggi. Nah, 10 tuntutan tersebut adalah bahwa pertama, rakyat menuntut betul-betul Pak Prabowo konsisten memberantas korupsi. Yang kedua, bahwa berharap Presiden Prabowo betul-betul berdiri untuk melakukan penegakan hukum karena telah dirusak. Yang ketiga adalah menuntut agar aset-aset negara yang sudah dirampok oleh koruptor dan oligarki dikembalikan. Itu 3 tuntutan utama dan harapan rakyat kepada rezim Prabowo. Tuntutan lainnya bahwa sebenarnya adalah berharap bahwa rakyat kuat sebenarnya menahan kualitas kesulitan hidup, tapi tidak kuat melihat dan menahan lapar saat menyaksikan DPR di gedung DPR joget-joget dan di gedung istana berjoget-joget, pejabat-pejabat berjoget. Yang kelima adalah rakyat berupaya hidup sederhana, tapi tidak mampu melihat gaya hidup hedonis bermewah-mewah pejabat mulai dari pusat sampai daerah. Yang keenam adalah rakyat butuh lapangan pekerjaan, bukan minta diberikan pekerjaan oleh pemerintah. Ini sebenarnya harus dipahami karena muncul sekarang seakan-akan pemerintah sumber pekerjaan, bukan. Yang dibutuhkan adalah iklim usaha agar timbul lapangan kerja. Ketujuh, rakyat tidak menuntut diberikan makanan gratis dan rumah gratis. Rakyat hanya meminta agar pemerintah rezim Jokowi memberikan perlindungan kepada rakyat agar tanah, sawah, rumah, kebun, empang dan tambak, hutan dan laut tidak dirampas oleh oligarki lewat berbagai macam cara intimidasi, kemudian intimidasi dan permainan hukum, kriminalisasi. 8, rakyat butuh peningkatan pendapatan bukan untuk memenuhi kebutuhan, bukan meminta gratisan dari negara seperti bansos, bukan itu yang dibutuhkan oleh rakyat. 9, rakyat rela bayar pajak, tapi tidak rela pajak tersebut menyusahkan kehidupan rakyat dan digunakan bermewah-mewah, berpesta pora para pejabat dengan penghasilan yang sangat tinggi. Terakhir, 10, rakyat tidak anti bekas pemimpin, tapi rakyat berharap agar Bapak Presiden Prabowo tidak di bawah bayang-bayang pemimpin pembuat kebijakan dengan kebohongan yang telah merusak bangsa dan membuat rakyat menderita. Itu saja sebenarnya 10 harapan harapan dan tuntutan rakyat kepada Presiden Prabowo. Saya uraikan satu demi satu bentuk apa harapan tersebut. Pertama, terkait dengan pemberantasan korupsi, berharap ada koruptor-koruptor besar yang masih ada di sekitar Presiden Prabowo itu minimal diberhentikan dulu dari jabatannya dan diusut korupsi-korupsi yang mereka telah lakukan. Rakyat paham kok, menteri-menteri Bapak itu banyak sekali koruptor minyak goreng, izin tambang, hutan, kemudian ekspor impor, kemudian pasir laut, pagar laut, itu mereka masih bercokol sebagai menteri-menteri Bapak dan mereka bekerja sama untuk oligarki untuk menggusur rakyat. Yang kedua, terhadap penegakan hukum. Rakyat masih sangat menuntut penegakan hukum. Rakyat berterima kasih kemarin memberikan abolisi kepada Tom Lembong.
Tapi Bapak lihat penegakan hukum yang masih di oligarki, itu yang dikendalikan oligarki masih terjadi kriminalisasi. Di Pantai Indah Kapuk sangat terjadi. Dan kami tahu persis bahwa oligarki sekarang masih mengendalikan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus Bapak bersihkan segera, terutama polisi yang masih sangat terlihat memihak kepada oligarki, kejaksaan, dan hakim juga demikian. Jadi itu saya pikir harapan rakyat kepada Bapak, bersihkan penegak hukum dan lakukan penegakan hukum dan keadilan terhadap rakyat. Yang ketiga adalah menunggu pengembalian aset negara. Nah ini kami harapkan bahwa pengambilan tambang-tambang yang tidak legal maupun legal yang dibekingin oleh, yang Bapak katakan, dibekingin oleh bintang, mantan bintang, ketua partai Bapak itu segera dilakukan, jangan diundur-undur, karena termasuk menurut saya adalah penyelundupan ekspor impor yang masih terjadi dan korupsi-korupsi yang sedang berjalan. Saya pikir Reza Khalid itu adalah simbol, kalau Bapak bisa mengembalikan dan membuka semua yang di atasnya Reza Khalid, itulah simbol pemberantasan penegakan hukum. Nah, pengembalian aset negara. Nah, kemudian yang keempat, bahwa rakyat kuat menahan kesulitan hidup, tapi tidak kuat sambil melihat dan menahan lapar melihat joget-joget di DPR. Bapak menyaksikan sendiri bagaimana sakitnya rakyat melihat mereka sangat sulit bekerja, tapi melihat joget anggota-anggota DPR di ruang sidang yang seakan-akan tidak beban hidup, dan yang waktu yang sama dia meminta tunjangan perumahan 50 juta rupiah, membuat sakit rakyat. Agar Bapak Presiden tahu, penghasilan DPR sekarang itu adalah yang resmi saja itu 230 juta rupiah per bulan, yang resmi, belum tunjangan ke daerah, belum dapat uang dan lain-lain, itu 230 juta sebulan, ditambah dengan uang perumahan itu 50 juta, maka 280 juta rupiah sebulan. Semua sudah ditanggung, termasuk sespinya semua ditanggung. Itu sangat-sangat tinggi dibanding anggota DPR lain di luar negeri. Nah, ini membuat kemarahan rakyat terhadap anggota DPR. Nah, yang kelima adalah hidup serang tapi tidak mampu melihat pejabat bermewah-mewah. Bapak bisa bayangkan kantor termewah di berbagai daerah adalah kantor pemerintah, kantor polisi, kantor aparat, itu mewah sekali. Dan sangat, Bapak orang sering keluar negeri melihat kantor-kantor luar negeri itu sangat sederhana, kantor pemerintah. Di sini sangat-sangat mewah. Dan Bapak bisa saksikan bagaimana Menteri Keuangan sekarang menetapkan mobil itu, mobil pejabat sangat-sangat mewah. Tidak lagi batasan. Saya dulu waktu saya BUMN, mobil saya eselon 1 yang saya tetapkan adalah Altis. Sementara kementerian lain sudah Camry, itu kementerian BUMN. Tidak perlu pejabat itu bermewah-mewah. Sekarang pejabat juga bermewah-mewah dengan banyak sekali ajudan. Banyak sekali mobil ngiung-ngiung kalau lewat. Itu betul-betul dianggap kasta tersendiri, membuat rakyat marah. Mampukah Bapak Presiden menyederhanakan, menyetarakan kembali kehidupan pejabat dengan rakyat, tidak terlalu timpang seperti sekarang. Nah, karena itu yang bikin mereka sangat-sangat rakyat semakin marah, dan itu juga mereka menyebabkan semua orang walaupun tidak memiliki kualitas ingin menjadi pejabat karena ingin menikmati kemewahan tersebut. Nah, yang keenam ini yang sering bahwa rakyat itu buku lapangan pekerjaan, Pak. Untuk membuka lapangan pekerjaan maka iklim investasi harus diperbaiki. Iklim investasi hanya bisa baik apabila korupsi rendah, penegakan hukum bagus, dan pejabat tidak hidup hedonis. Nah, tidak mempersulit, tapi itu hanya pidato karena faktanya itu sering terjadi. Dan faktanya juga Bapak Presiden semakin memperbanyak kementerian lembaga, akhirnya izinnya macam-macam karena tidak semua berkreasi untuk mendapatkan untuk mendapatkan penghasilan dari dan merancang kekuasaan. Pejabat sekarang itu merancang kekuasaan untuk berkuasa, mengambil kekuasaan untuk dirinya sendiri agar dapat berhubungan dengan masyarakat atau akan menciptakan peluang korupsi. Nah, yang ketujuh, ini makan gratis. Bapak Presiden, saya harap Bapak betul-betul berhati-hati dengan program makan bergizi gratis. Anggaran yang Bapak keluarkan untuk ini adalah hampir 450 triliun. Itu kalau dijumlahkan antara anggaran Kementerian Pertahanan, anggaran dalam polisi, anggaran Kediknas itu lebih tinggi.
dan hanya dikendalikan oleh satu orang. Dan rentang kendalinya itu sampai di kampung-kampung. Kalau ini gagal, maka kerugian sangat besar terjadi karena sangat rawan disabotase oleh pihak lain untuk menggagalkan Bapak. Saya berharap Bapak betul-betul memperhatikan ini dan jujur saya katakan, kepala MBG itu ahli gizi, bukan ahli logistik. Ini masalah logistik, masalah manajemen. Saya dapat informasi berbagai masalah di dalam pelaksanaan MBG ini yang sepertinya bisa menjadi bom meledak apabila Bapak tidak menurunkan orang-orang terbaik untuk melaksanakan itu. Saya tidak mengkritisi tentang MBG, tapi saya takut pelaksanaannya itu menjadi sangat berbahaya. Demikian juga Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih ini juga perlu betul-betul waspada, karena mohon maaf, di tingkat bawah itu namanya, dulu sudah ada namanya BUMD, ada lagi dana desa, maka jangan sampai jadi perebutan preman desa. Preman desa di kampung-kampung. Saya mendapatkan informasi itu sudah mulai terjadi, karena bayangkan Koperasi Merah Putih yang Bapak rancang, itu untuk mengelola parkir pun diizinkan. Bagaimana berhadapan dengan preman pengelola parkir selama ini? Itu harus dipikirkan semua. Ekonomi desa itu tumbuh bukan karena bentuknya yang tidak cocok, tapi memang pertumbuhan ekonomi tidak ada. Jadi itu yang harus dipikirkan. Jangan sampai membentuk Merah Putih hanya memberikan pertentangan di bawah dan menyebabkan terjadinya korupsi seperti halnya dana desa, BUMD dan lain itu sudah terjadi, dan ini betul-betul Bapak harus waspada, karena siapa tahu itu hanya tempat penampungan para pengangguran, membentuk koperasi, atau digunakan oleh partai politik untuk menjaring pemilih seperti halnya bansos dan lain-lain. Yang ketujuh, yang ke-8 adalah kasus rakyat menuntut peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan bukan berarti dari pemerintah, tapi terjadinya pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan pengusaha mendapatkan untung, maka dia akan meningkatkan gaji dari mereka. Ini Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Bapak harus tinjau kembali, outsourcing terhadap tenaga kerja harus ditinjau kembali, karena itu hanya menguntungkan dan menyiksa tenaga kerja. Kenaikan upah kerja yang Bapak lakukan cukup, tapi saya pikir itu akan membebani apabila tidak dilakukan oleh kebijakan makro untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nomor 9 ini tentang pajak. Ini sangat berbahaya. Saya paham bahwa ini adalah dampak dari Presiden Joko Widodo menambah utang sehingga beban fiskal yang Bapak hadapi sangat berat, sehingga Sri Mulyani yang menteri yang selalu diandalkan, tapi dia membuat utang banyak sekali menjadi beban fiskal Bapak yang sangat berat. Coba disebayangkan bahwa Bapak harus membayar utang sekarang sekitar 1.352 triliun pokok dan bunga. Tahun depan perkiraan saya 1.500 triliun. Ingat bahwa sementara pendapatan pajak itu tidak jauh dari situ jumlahnya, dan itu tidak akan dipaksa untuk memajaki rakyat. Rakyat rela membayar pajak asalkan satu, tidak membuat rakyat menderita. Yang kedua, pajaknya itu tidak digunakan berfoya-foya oleh para pejabat. Berfoya-foya oleh para pejabat yang sangat terlihat sekarang bahwa para pejabat berfoya-foya menggunakan pajak rakyat dengan pendapatan yang sangat tinggi. Yang terakhir, Bapak Presiden, kami rakyat Indonesia tidak pernah membenci pemimpin. Yang kami benci adalah pemimpin yang membuat kebijakan menyusahkan rakyat dan membuat rusak negara. Dan kita harus jujur bahwa itu dilakukan oleh rezim Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Dan bebannya sekarang Bapak yang menikmati, Bapak yang membawa beban tersebut atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan Joko Widodo. Mulai kereta api cepat terbuka, bandara Kertajati, nanti tambang. Bapak udah tahu bahwa selama rezim Joko Widodo itu ada 5 juta hektar hutan dibagi-bagi oleh rezim Joko Widodo. Ribuan izin tambang dibagi-bagi oleh rezim Joko Widodo. PSN, kemudian pagar laut terjadi di mana-mana. Dan yang kita sangat minta adalah Bapak bisa mandiri dari Joko Widodo yang selama ini digunakan oleh kaum oligarki untuk merampas negara bersama dengan penegak hukum. Jadi kembali lagi, Bapak Presiden Prabowo, rakyat berharap dari Bapak
untuk menyelesaikan kerusakan dan memberikan harapan ke depan. Rakyat sudah menyatakan bersabar sampai 10 tahun pemerintahan Bapak Presiden selama bekerja. Saya sudah menyampaikan harapan-harapan rakyat yang saya tangkap selama hidup saya, dan insya Allah saya tidak akan meleset dan mudah-mudahan menjadi perhatian Bapak Presiden. Kembali lagi saya katakan, Bapak Presiden, rakyat berharap pemberantasan korupsi, penegakan hukum, pengambilan aset negara, dan penghentian oligarki menguasai penegak hukum dan aset-aset negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.